Di hari kedua kunjungannya ke Indonesia, Saudara, pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Paus menyebut Indonesia sebagai negara yang bisa menyatukan berbagai perbedaan dengan berpegang teguh pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Paus tiba di Istana Negara pagi tadi menggunakan mobil minibus. Soal turun dari mobil, Paus Fransiskus disambut Presiden Joko Widodo. Presiden bersama Paus Fransiskus langsung menuju ke halaman Istana Negara untuk mengikuti proses penyambutan tamu kenegaraan. Keduanya sempat berbincang empat mata membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Vatikan di halaman belakang istana. Dalam pernyataan, Paus Fransiskus menyebut Indonesia sebagai negara yang bisa menyatukan berbagai perbedaan dengan berpegang teguh pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Eminentissimi signori cardinali, signori vescovi, illustri rappresentanti delle società religiose, dei gruppi religiosi, di diverse religioni, illustri rappresentanti della società civile, membri del corpo diplomatico. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente, per il gradito invito a visitare il Paese e per le sue gentili parole di saluto. E rivolgo al Presidente eletto il mio più sentito augurio per un fruttuoso lavoro al servizio dell'Indonesia, immenso arcipelago di migliaia e migliaia di isole bagnate dal mare che collega l'Asia e l'Oceania. Si potrebbe quasi affermare che come l'oceano è l'elemento naturale che unisce tutte le isole indonesiane, così il mutuo rispetto per le specifiche caratteristiche culturali, etniche, linguistiche e religiose di tutti i gruppi umani di cui si compone l'Indonesia è il tessuto connettivo, è il tessuto indispensabile a rendere unito e fiero il popolo indonesiano. Il vostro motto nazionale, Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi, saldamente uniti in una sola nazione. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus hari ini memulai agenda kunjungannya di Indonesia. Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pagi tadi, Sri Paus menyinggung soal kerukunan dan keadilan sosial. Setelah 35 tahun, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus akhirnya berkunjung ke Indonesia. Pagi tadi, Paus memulai agenda resmi kunjungan dengan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kedatangan Paus begitu dinantikan umat Katolik dari berbagai daerah. Di tengah jalan menuju Istana Presiden, mobil Paus Fransiskus sempat melambat untuk menyapa warga. Momen ini dimanfaatkan seorang pria yang membawa bayi mendekat ke jendela tempat duduk Sri Paus. Pria yang belakangan diketahui bernama Willy nekat mendekati pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu untuk meminta berkat bagi bayi perempuannya yang bernama Wilan. Meski awalnya sempat terhalang petugas keamanan, Willy berhasil mendekat hingga akhirnya Paus Fransiskus memberikan berkat untuk sang bayi. Intinya kan tadi untuk bisa ketemu Pausnya kan kita dihalang-halangin, cuman karena effort terus kita tadi dibantuin juga untuk bisa maju ke depan. Sempat dihalangin sama pengawalnya, cuman puji Tuhan kita bisa dapat berkat dari Bapak Pausnya langsung. Anak saya minta diberkati langsung tadi dari Bapak Paus. Warga yang ingin melihat langsung kehadiran Sri Paus tak cuma dari sekitar Jakarta, ada juga yang datang dari luar Jawa seperti Lampung. Mereka mengaku terharu bisa bertemu langsung dengan Paus Fransiskus meski hanya dalam jarak tidak terlalu dekat.
Saya sangat terharu bisa melihat Bapak Paus secara langsung dan sangat dekat. Saya juga mendoakan Bapak Paus semoga selalu sehat dan penuh berkat. Ya, tidak tahu ya, pokoknya di hati ini pokoknya pengen ketemu aja, pengen lihat gitu. Itu aja. Jadi saya dengan Ibu sangat semangat berdua berangkat dari Lampung, dan puji Tuhan hari ini bisa bertemu langsung, melihat hanya radius berapa meter Bapak Paus Fransiskus. Terima kasih, puji Tuhan. Saya dari awal ingin mencoba video tapi tidak maksimal. Jadi video kamera saya begini, tapi pandangan saya tetap ke Bapak Paus. Pada saat saya lihat hasilnya memang jelek banget, tapi saya puas bisa melihat secara langsung. Kalau video saya bisa minta dari mana aja gitu. Dalam sambutannya saat bertemu Presiden Jokowi, Paus Fransiskus menyinggung ketegangan yang melibatkan kekerasan di beberapa negara, sehingga perdamaian belum tercapai. L'armonia infatti si ottiene quando ciascuno si impegna non solo per i propri interessi e la propria visione, ma è una vista del bene di tutti, per costruire ponti e favorire accordi e sinergie, per unire le forze allo scopo di sconfiggere ogni forma di miseria morale, economica o sociale e per promuovere pace e concordia. Cari fratelli e sorelle, continuate sulla vostra strada che è così bella e così giusta e così porta la benedizione a tutto il popolo. Dio benedica l'Indonesia con la pace per un futuro ricco di speranza. Paus juga memuji toleransi di Indonesia yang berdiri kokoh di atas keberagaman. Unità nella molteplicità, giustizia sociale, benedizione divina sono dunque i principi fondamentali destinati a ispirare e orientare programmi specifici. Sono come la struttura portante la solida base sulla quale costruire la casa. E come non notare che tali principi si accordano molto bene con il motto di questa mia visita in Indonesia: fede, fraternità e compassione. Direktur Wahid Institute, Yeni Wahid, menilai pesan Sri Paus soal keadilan sosial harusnya benar-benar dijalankan di Indonesia untuk menghindari konflik. Sama-sama tahu bahwa filosofi Indonesia itu Pancasila, dan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi salah satu poin besar gitu, menjadi falsafah kita. Dan ini yang disorot juga oleh Paus ya. Jadi konflik akan tercipta ketika ada ketidakadilan dimanapun, di dunia maupun juga dalam konteks negara kita. Nah, ini pelajaran besar sekali bahwa pemerataan, lalu kemudian sikap menahan diri, jangan hanya mengedepankan kepentingan diri dan kelompok, ego pribadi, itu menjadi sangat penting sekali. Paus Fransiskus akan berada di Indonesia hingga lusa 6 September. Sebelum meninggalkan Indonesia, besok sore Sri Paus akan hadir dalam Misa Akbar yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta.